versus KKJ. Oke, teman-teman semuanya, kita akan bersiap untuk partai our main event. Coba gue minta dulu dong, mana suaranya dong, mana semangatnya dong. Inilah yang sudah panas dan dinantikan hari ini. Akhirnya terjadi. Setelah di call out, akhirnya hari ini terjadi. Langsung saja, ladies and gentlemen. Blue Corner telah berseteru dengan lawannya selama bertahun-tahun. Dia adalah peraih emas SEA Games dan akan menghadapi lawannya di Beyond edisi kali ini. Ladies and gentlemen, the one and only, please welcome, inilah dia, Aziz Calim. Once again Aziz Calim untuk partai kickboxing 61 kg. Aziz Calim everyone. The opponent from the red corner. Dianggap salah satu petarung paling brutal dalam sejarah Beyond Combat Showbiz. Mantan atlet PON. Terakhir tampil brutal melawan Randy Pangalila sebelum Randy pensiun. Langsung saja, ladies and gentlemen, please welcome, inilah dia, KKJ Jackson Carmela. Kickboxing 61 kg. Ini adalah kelas paling brutal, paling panas. Once again, tepuk tangan yang meriah untuk KKJ. Selos, ini adalah partai yang dinantikan semua netizen, semua orang-orang karena memang udah panas dari zaman dulu, dari Beyond edisi sebelumnya. Akhirnya terjadi hari ini. Lo mau sampaikan apa? Intinya proses kesini nggak mudah, tapi seperti biasa apa yang dimulai harus dipertanggungjawabkan sampai selesai. This is KJ versus Aziz for Beyond Combat Showbiz 5. Gue cuman mau kalian semua bisa menghargai fight ini, bisa beli dengan regulasi yang tepat, tidak nonton bajakan. Dan gue tahu dan gue yakin fighter-fighter yang fight di Beyond bekerja keras buat memberikan performa terbaiknya. Apalagi 28 Juni dan perseteruan ini udah lama. Dan gue cuman mau perseteruan ini bisa diselesaikan dengan manis oleh kedua belah fighter. Jadi seperti biasa, KJ, Aziz, deliver. Thank you. Tepuk boleh Tes. mungkin kata sambutan dulu awal-awal sebelum nanti saya akan tanya pertanyaan. Silakan Ziz, ada yang mau disampaikan? Oke, first of all, I want to say thank you buat semuanya udah hadir sini. Saya juga mau terima kasih buat Boselo sudah sama tim Beyond juga udah berjuang. Dan saya juga mungkin di balik layar sini ada beberapa pokoknya sedikit ya ada Aman. Ya. Pokoknya aku just want to say thank you for that and then also to KJ udah datang, Pak Nelson dan Pak Yani udah datang juga dan beberapa juga dari teman-teman saya di sini yang udah hadir. I just want to say itu aja sih. Thank you juga buat Beyond, itu aja. Oke, tepuk tangan dong buat Aziz. Aziz, pertanyaan pertama dari gua, Aziz, untuk menuju hari ini penuh drama, sangat panas, lu sering meng-call out KKJ di berbagai kesempatan. Boleh ceritakan kenapa begitu lapar dan kenapa begitu haus untuk menghadapi KKJ? Oke. Apa historinya? Historinya sebenarnya panjang banget. Jadi sebenarnya Singkat saja, singkat. saya lagi bicara, jadi kamu gantian nanti. Oke, aku itu sebenarnya panjang banget cerita. Jadi semua orang udah pada tahu masalahnya apa. Saya juga di sini nggak perlu panjang lebar bicara tentang all story ya. Udah pada tahu apa yang masalahnya di sini. Kenapa saya sebenarnya lawan pertandingan lawan dia itu kayak secara prestasi saya di atas dia sebenarnya. Sorry, aku bilang aja. Secara prestasi saya di atas dia. Nah, cuman aku bukan saya nggak sepelein juga dia karena kan saya respect ke KJ karena KJ kan mantan nasional juga kan. Nah, saya semua fighter saya respect
mau di bawah saya, mau di atas saya, semua saya respect. Nah, cuman aku tidak suka dia ada kata-kata ke saya apa kayak di media itu kayak kurang kayak gimana ya, kayak dibalik-balikin gitu. Kayak apa ya? Dia terlalu tinggi bicaranya. Makanya kalau bicara bro, jangan terlalu tinggi supaya kamu tidak merasa paling tinggi. KKJ ada tanggapan? Pertama, selamat siang semua. Terus Kak Celos, Om Energi, semua yang sudah datang, terima kasih. Sudah mau hadir, nonton saya juga di sini sama semua fighter yang hadir. Dan ya menjawab Aziz punya perkataan, saya tuh kurang mengerti apa yang dia bicara ini, saya tidak paham sebenarnya. Cuman ya kita mungkin agak sedikit koslet karena kurangnya informasi atau apa. Tapi ya itulah saya kurang paham yang Aziz bicara ini barusan. Oke, mungkin Ziz kata dia mungkin sebenarnya karena kurang salah paham aja kali. Iya, mungkin nggak kita saling koslet. mengenal bahasanya. Yang koslet siapa? Kita berdua atau koslet, kita kan masalah. Oh, koslet. Ya Koslet. koslet, apa bilangnya gimana ya? Ya korslet benar. Ya. Apa? Bahasa Indonesianya apa ya? Bahasa fighter boleh nggak? Jangan bahasa PLN. Sebenarnya gini, Salah. Oke, salah paham. Mungkin kita salah paham. Soal ketemu langsung atau mungkin di sosial media, di panas-panas netizen. Jadi dari saya itu, satu orangnya paling cepat panas. Paling cepat sekali emosi, jadi mungkin keluar kata-kata yang tidak pantas atau ketikan yang tidak pantas. Itu saya minta maaf. Tapi kalau lain-lain saya merasa saya tidak ada salah. Oke. Itu aja. Oke, Gimana Los? Ini sebelum tanding ada maaf-maafan dulu nih Los. nggak apa-apa, bagus. tapi saya cut juga. Ini dia minta maaf. Oke, aku juga minta maaf juga ke ke dia juga di sini. Tapi aku hanya ingatin kalau kamu bilang kamu alasan dengan aku orangnya cepat emosi atau apa. Kamu harus lihat dulu siapa yang kamu bicara, siapa yang kamu maksudnya. Kamu kalau bicara sama orang harus tahu juga. Ada beda kita mungkin kau anggap itu sebagai apa ya? Sebagai mungkin saya terlalu sombong atau apa, tapi saya punya nada bicara tuh begini. Saya dari mungkin orang-orang timur tahu kita punya nada bicara tuh agak sedikit kasar, mungkin dianggap itu sombong atau apa. Aku gak anggap sombong. Lah. Jadi sebenarnya gini, aku itu terserah kamu mau everyone have different karakter kan, punya sendiri. Cuman kamu kalau bicara, saya kan orangnya diam. Jadi aku nggak banyak itu. Kamu harus kalau bicara kamu lihat juga. Oh orangnya gini. Aku kalau sama orang lain bicara atau mungkin orang lain yang bicara dia nggak asal maksudnya. Dia harus tahuin dulu. Semisal kamu bicara sama orang tua, apa kamu mau bicara kasar juga kan? Enggak juga kan? KKJ mungkin tanggapan. Saya pusing. Nggak mungkin maksudnya Aziz. Saya itu pusing sekali kalau bicara sama Aziz ini, saya tuh tidak mengerti. Saya juga udah pusing tuh dari kemarin, dari dua bulan yang lalu udah pusing. Banyak sekali kata-katanya, kosakatanya terlalu banyak. Jadi intinya kita lihat dulu lawan bicaranya kita siapa ya. Baru ngobrol, oke. Tapi kita kan satu umur. Atau kau lebih tua mungkin 1 tahun atau saya yang lebih tua, saya tidak paham. Kamu lebih tua. Jadi saya anggap itu kita sebagai teman atau sebagai orang yang biasa saja. Jadi saya kalau bicara ya begini. Saya teman-teman ini orang-orang yang sering ketemu saya sudah tahu saya cara bicara itu bagaimana. Kita orang timur itu cara bicara bagaimana. Begitu, jadi mungkin kau belum terbiasa ya bicara sama kita. Atau? Saya udah banyak teman timur, cuman dia nggak gitu juga. Oh beda berarti, beda dengan saya berarti. Oke. Beda dengan kita orang, yo. Mungkin maksudnya dilihat dulu lawan bicaranya kita deket nggak ya, temenan deket nggak, Oke. atau siapa. Betul Kayak Aziz? gitu ya. Oke. Berarti Aziz maunya KJ ngomong ke Aziz gimana? Gimana cara Iya, pembawaannya coba gimana? kasih contoh. Bukan, aku nggak perlu ngajarin karena kan kita sama-sama dewasa. Oke. Kita sama-sama udah berapa? 28, 27 tahun. Udah berumur. Jadi nggak perlu diajarin lagi. Jadi harus tahu sih kayak gitu aja. Oke lah. Kalau saya bicara terlalu sopan, fight ini tidak akan terjadi, drama ini tidak akan ada. Kalian tidak akan tunggu kita punya fight. Oke. Kalau saya juga kalau nggak sampai bicara juga di media pasti nggak akan jadi fight. Sama.
Iya, intinya semuanya berkontribusi, sales berkontribusi. Tepuk tangan dulu buat mereka Tepuk tangan berdua. dulu dong. Menurut saya sebenarnya nggak apa-apa. Enjoy. Namanya fighter. Ya. Jangan saling mengajari di preskon kalau dari saya. Saya kan promotor. Iya, boleh Ngadu-ngadu. Los. Boleh Los. Actually saya kan pada tanya kenapa reason. Ya. Oh, Nah, iya. jadi aku Jelasin. sampaikan. Jadi kamu nggak suka Jackson ngomongnya begitu? Ya karena gitu aja. Iya. Om Nelson hati-hati lu sama Ya. Aziz ngomongnya. Oh iya. Kalau tanya ke saya buat seluruh masyarakat Indonesia atau pokoknya semua orang, saya sama Jackson saya respect, sangat respect. Apalagi saya juga respect soal prestasi kok memang lebih di atas saya, tapi kalau di atas ring saya tidak tahu. Gimana? Terlalu cepat ya, sorry. Pelan dulu. Sabar. Saya juga respect sekali soal prestasi kok jauh di atas saya selalu. Tapi mungkin kalau di atas ring saya tidak tahu kok di atas saya atau tidak. Jadi prestasi tidak sama dengan di atas Tangan ring. 2, kaki 2 tuh. Aku udah sangat siap, aku udah siap dari tahun kemarin. Sekarang di sini juga kita bawa pukul. Aku juga udah siap nih sebenarnya. 5 minggu, sabar. 5 minggu. 5 minggu. Live on pay-per-view di video ya guys. Ya. Kita harus jadi lebih baik, pribadi yang baik. Kita jadi contoh yang baik untuk orang-orang, anak-anak kecil terutama ya. Karena kalau saya pukul di tempat pasti masalah panjang. Jadi saya tidak bisa, kalau kita berkelahi di situ pasti masalah panjang. Tidak akan, kita sekarang sudah bukan orang biasa ya. Kita sudah dilihat jadi contoh untuk anak-anak, terus untuk orang banyak. Jadi kalau ibaratnya public figure lah. Kalau kita salah bicara atau salah tindakan itu masalah pasti panjang. Makanya kalau bicara hati-hati. Sorry. Yang dimaksud saya gitu. Jadi semua kamu kan public figure. Semua orang melihat kamu banyak ngefans. Sorry. Jadi kamu harus hati-hati. Sabar, saya mau denger yang mana ini? Sebelum pertandingan sama Randy, Aji sudah nge-call out KJ. Kenapa KJ nggak pernah nerima? Itu yang tadi lagi kita bilang ya, panjang. Kita tidak bisa bilang kalau kita cerita dari awal kalian akan bosan di sini. Jadi masalah pribadi kita tuh udah dari lama sebenarnya. Dari 2000 berapa ya? Ziz 2000 berapa? Lupa. Oke. Enggak, kenapa Udah Cie lama sih? pokoknya tuh banyak ada satu dan lain hal yang kita tidak bisa terlalu cerita banyak karena panjang. Begitu Kak, siapa dia nama ini? Iya dia gak kenalin. Kak, Ali. Ayo Kak Ali, begitu. Kira-kira begitu. Oke KJ, Sip. thank Ya. you. Thank you Ali. Ada buat KJ sama buat Ajis. Nah, pertama buat KJ dulu. Kan KJ ini national champion Muay Thai. Tapi kan kelasnya biasanya dulu kan di 57 kalau nggak salah. Ya, satu Sekarang tidak main- terbantahkan di 57 kg di Indonesia. Nah, nanti bakal main di kelas 61. Apakah itu suatu hambatan buat Ajis? Kemarin di Beyond 3 kita lihat memang hasilnya di situ belum rezeki KJ. Tapi KJ berhasil jatuhin Bang Randi berkali-kali. Apakah nanti Aziz yakin bisa nampung kebutuhan KJ di Beyond 5 nanti? Mantap, terima kasih. Oke, ini saya dulu ya yang jawab ya. Soal berat badan itu emang kalau di combat sport kita tidak bisa pungkiri kalau itu sangat punya efek yang besar, damage yang besar, apalagi di kickboxing atau Muay Thai. Saya ini juara dari 57 kg di Indonesia. Nah, di saat naik jauh ke satu kelas saja, itu sebenarnya itu ada sedikit beban ya. Karena power orang itu kalau soal berat badan itu selalu memang tidak bisa dibohongi. Itu jadi kurang bagus untuk saya. Tapi mau tidak mau saya harus terima. Karena kemarin di Beyond 3 pun lawan Randi itu bisa dibilang kelas tanding saya itu beda sampai 10 kilo. 57 ke 67 itu jauh sekali. Tapi ya mau bagaimana kita harus terima. Karena itu sudah keputusan dari matchmaking atau matchmaker. Jadi kita harus terima. Tetap bisa nyikat Ajis di 61 nih ya? Ronde 1, kok ini tukang kompor-kompor lagi? Bukan, bisa nyikat Ajis di 61. Oh 61, sorry. Ya harusnya bisa. Harusnya bisa. Ya, karena sama lah, berat tidak terlalu jauh. Oke. Pertanyaan buat Aziz tadi boleh diulang? Mana? Sebenarnya gini, di sini kita tidak bisa nyalahin matchmaker atau siapa. Kita tanda tangan untuk pertandingan ini itu urusan kita. Mau berat badan 67, 61, 56 itu urusan kita. Jadi kan dikasih tahu kalau nggak mau ya nggak usah ambil. Jadi bukan masalah matchmakernya sebenarnya. Jadi kitanya sendiri sebenarnya.
Kayak gitu sih. Dia ini kurang paham apa yang saya maksud. Kalau saya tolak fight itu tidak akan ada terjadi Beyond 3, Randi KKJ. Tidak bisa, ini semua dari... Aduh, Iya, maksudnya kalau kamu jelasin tentang gitu. Saya kalau tidak mau, tidak bisa, saya teman kok, jadi saya harus bantu. Kok bagaimana? Makanya kalau buat alasan gini sebenarnya nggak masuk akal aja. Masuk akal lah, weh. Combat sport tuh main per kelas, masing-masing di kelas masing-masing. Soal orang gila siapa yang mau main beda 10 kilogram? Tidak mungkin Andi kasih turun toh berat. Dia malahan powernya bagus lah otomatis. Betul atau benar? Powernya bagus, dia akan simpan power dari Yes, berat I know, 67. I know. Dia simpan ke bawah. Kalau saya naikkan, lawan orang yang lebih besar. Timbang sehari, bukan timbang pagi main sore. Tidak, ini timbang pagi mainnya esok. Itu berat sudah kembali. Otomatis. Begitu loh. Itu sebenarnya makanya aku bilang kan, kamu juga gak paham saya cara bicara. Memang kau tuh memang tidak nyambung sama saya. Dari dulu tidak nyambung. Kita Kamu dulu juga tidak tidak nyambung sama saya soalnya. Intinya begini, kalau saya tolak fight kemarin, tidak kan ada terjadi Beyond 3, udah itu aja. Bisa diatur juga itu. Tidak bisa. Intinya Kita sudah usahakan main bukti- ketemu di 65 atau 63, tidak bisa, tidak ada yang mau. Jadi saya yang harus mengalah. Buktinya bisa kamu naik kan, kamu tanda tangan juga. Iya, tapi saya berat 61. Saya naik di atas timbangan itu dengan power bank, HP semua berdiri di atas timbangan biar berat 65. Ya udah bilang aja, aku nggak bisa pas waktu itu. Tidak bisa, saya harus terima. Ada gini memang paling babi. Nah oke, Saya harus terima, tidak bisa tolak. kan tergantung kamu tanda tangan atau tidak. Jelas kok, yang jelaskan sudah. Ini orang tidak bisa saya jelaskan. Enggak, Los, tidak intinya bisa. Satu beda, hal- beda pemikiran, Los. 1097. Udah tertulis 28 Juni KJ versus Aziz Championship round 5x3 itu pasti akan terjadi. Jadi begini. Oke, intinya gini, aku Sabar, dia masih mau ngomong live pay-per-view. Oke, Beli sorry, tanggal sorry. 2 Juni. Oke, Ya, lanjut. Lanjut. Dah. Lanjut. Udah di iklan. Iya. Ada gamutnya juga ada Jis. Ngomong Enggak, lah. udah iklan baru Aziz. berarti ya. saya, oke. Ya, betul. Sebenarnya gini, intinya tidak bisa nyalahin matchmakernya karena kita sebagai fighter kita tanda tangan. Matchmaker mau komplain. Udah. Saya tidak salahkan matchmaking, saya tidak salahkan matchmaker. Sekarang gini, oke, pertanyaan saya apa itu tadi? Iya, kan tadi saya nanya, walaupun di Beyond 3 itu belum rezeki KJ, tapi KJ berhasil bikin knockdown Bang Randi berkali-kali. Apakah Aziz yakin nanti di Beyond 5 bisa nampung kebrutalan KJ tanggal 28 Juni nanti? Bertahan maksudnya ya? Sebenarnya kalau bicara tentang pertandingan kemarin Beyond 3 sama yang sekarang sangat beda. Karena mungkin dia ketemu Bang Randy, kita tahu dia Bang Randy latihan keras juga kan untuk persiapan pertandingan mereka. Cuman di posisi di situ dia dia sebagai artis. Aku itu sebagai atlet, saya udah biasa ketemu yang keras-keras, dia juga biasa ketemu yang keras-keras. Jadi kalau di pertandingan saya sama KJ itu dibilang bisa tampung atau tidak, gampang pertanyaannya, aku nggak perlu bilang bisa atau enggak. Aku kan itu tim nasional aktif dan otomatis kalau aku nggak bisa bertahan, aku pasti nggak akan jadi tim nasional sih. Oh gitu jawabannya. Jawabannya gitu. Deskriptif. Sampel jawabannya gitu aja sebenarnya udah tahu. Simple. Intinya jawabannya dia jago, dia timnas. Udah itu jawabannya. Ya. Bukan juga Oh, bukan gitu. gitu. Oke, mohon maaf sebelumnya. Bukan. Ya. Awas nanti. Iya. Oh dia udah tahu pencet tombol apa. Baru lagi. Enggak, intinya gini kalau bicara bisa tampung atau tidak, saya di Solo udah partner keras-keras banyak. Terus aku juga pokoknya aku udah sering ketemu yang keras-keras juga. Jadi kalau selama dia bukan punya sabuk WBC atau juara Asia, World, saya gak akan mundur. Bede. Berarti ada kemungkinan Ajis Boleh pakai mic dari awal sampai akhir bos? bakal KO-in KJ juga dong? Dia target KO kan, saya juga ada target KO, tapi aku gak bilang roundnya berapa. Gitu. Thank you.
Panas Los, sama-sama target KO. Sama, nggak tahu. Saya sudah bilang kah? Belum, nggak tahu. Kan saya belum ditanya nih. Mungkin Ajis membayangkan itu. Oh, dia dalam bayangkan. pikiran. Oke. No, karena kan Emang- dia mau katanya Iya, iya. kata orang mau main brutal. Nah, pasti targetnya KO kan. Iya itu orang, bukan saya. You say it. Dia bilang seperti biasa, seperti gitu kan. Emang betul biasa. sih, betul. Ada betulnya juga kali ini sih. Oh gitu. Akhirnya ketemu di tengah ya. Akhirnya Oke, itu pertanyaan strategi ya sebenarnya. Yes, betul. Oke. Yang nggak usah spill banyak, santai aja. Yes. Iya. Sebenarnya aku nggak Goreng bisa. aja, goreng. Saya nggak bisa jawab di sini. Saya udah siapin beberapa gerakan, beberapa gerakan untuk pertandingan besok. Kalau fight jadi itu counternya udah aku siapin. Terus semisal pasti dia bermain saya pasti dia kan orang bilang dia akan maju. Let's see dia bisa nggak. Nanti aku akan hadapin juga. Kamu mau pukul-pukulan, aku akan hadapin kamu pukul-pukulan. Nanti lihat siapa yang paling rapi. Kamu nanti akan lihat seperti permainan upacara besok. Rapi. Wih, rapi, Akan bermain seperti upacara. Siap. rapi. Los, Siap kayak upacara. sebenarnya dia bagus kata-katanya Los. Bener. Kadang, bagus. Jadi kalau Jack mau Betul yang dia bilang sebenarnya bagus, ujungnya tuh bagus, cuman panjang sekali. Panjang nanti ujungnya baru bagus. Oh jadi dia tuh mainnya cuman panjang tapi ujungnya bakal kalah sama KKJ. Oh bukan. Itu sih. Maksudnya dia penjelasan itu akhirnya selalu bagus. Oke. Tapi berbelit-belit. Jadi kita Oke. tunggu agak lama. Oke. Oh iya. Akhirnya sama juga Los di ujungnya Los. Iya. Raja di kelas 57 kg. Iya 57 kg Indonesia. Ya. Tapi yang sekarang ini bertanding mungkin rajanya adalah di Aji Salim. Iya. Yang memang di berbeda cabang olahraga. Sebenarnya saya di 63 mainnya. Iya maksud artinya di beda cabur. Sekarang Oh iya, ini cabur kickboxing, Aji ya, Salim. ya. Oke, oke. Kita bermain di kickboxing yang dimana kemarin itu KKJ itu adalah ya tidak terkalahkan di Indonesia di cabur Muay Thai. Nah sekarang yang pertanyaan saya adalah game plan apa sih yang kamu hadapi, yang kamu akan bermain nanti untuk menghadapi Raja Kickboxing peraih medali emas di SEA Games? Ya, karena yang kami ketahui adalah SEA Games levelnya di atas pondong. Ya oke. Ya, mungkin itu yang pertama. Terus yang kedua mungkin di Beyond Combat 3 ya untuk menghadapi Randy Pangalila. 1001 orang tidak percaya dengan kekalahan KKJ. Saya harap untuk sekarang bisa memberikan lagi yang lebih baik lagi. Karena kemarin kita kehabisan berapa bro? Habis 2 juta, temenku habis 1 juta. Maksudnya beli ini kan pay per view kan, pay per Ini view sekarang kan. cuma 49.000 makanya. Iya, beli Kita banyak. nonton 49.000 jangan sampai habis 2 juta lagi. Betul, jangan sampai beliin orang kan. Iya oke. Cuman ya itulah 1001 orang kemarin tidak percaya dengan kekalahan yang kemarin. Saya harap sekarang bisa fight lebih, ya bisa kembali lagi ke KKJ yang seperti dulu gitu. Siap. Untuk Aji Salim juga mungkin siapa sih yang tidak mengenal KKJ kan. Tapi saya yakin kamu juga adalah atlet terbaik kickboxing. Sekarang kamu akan menghadapi KKJ. Yang kami tahu adalah KKJ bisa dikatakan artisnya Beyond Combat. Mungkin secara mental dia lebih tinggi di atas Aji Salim. Nah apa sih yang akan kamu hadapi nanti? Game plan apa? Dari sini aja kelihatan aku underdog. Underdog. Ya. Yes. Mungkin itu. Terima kasih. Kenapa Aziz bilang underdog? Sorry. Blue corner. Oh emang sudut itu ada pengaruh kah? Saya ini tidak tahu jujur aja. Ya kalau di dunia itu biasanya biru buat penantang. Biasanya. Oh. Tapi ini kan Beyond Combat. Ya yang bagus warna biru sama merah. Jadi mau yang biru sama merah mau tukeran. Heran banget. Kalau merah sama merah kan gak bisa disebut sama ring announcer. Saya ini, Jis, tolonglah Jis. Apalagi yang mau ente minta sama saya. Ini lagi underdog. Singaru. No, it's okay. Berat ketemu di tengah. Kickboxing aturannya Aziz. Tapi kan di tengah gara-gara sama-sama pakai kaki dan sama-sama pakai tangan. Tapi kalau ini dibilang underdog lagi, ini odds judinya aja nggak ada. Di Indonesia tuh nggak boleh di Menkominfo, jangan judi. Tadi yang hilang 2 juta, mampus. Enggak Ya. Los, itu 2 juta beli pay per view dia. Beli pay per view berapa kampung? 20.000 bagi
Berapa itu? Dia kan baik orangnya. 2 juta. Enggak lah, nggak usah kita klarifikasi. Oke, Jadi ya. pokoknya jangan judi, jangan nonton bajakan. Seperti yang Coach Rafa bilang, memang kalau di Muay Thai 57 itu saya memang dibilang bagus ya di Indonesia. Cuman ini sekarang kita main di rulesnya Aziz. SEA Games jauh memang di atas PON. Iya kah? Oh iya, oke. Jauh di atas PON. Terus saya harus bagaimana ya? Saya jawab apa, Cuk? Kakak Rafa mungkin sudah tahu sampai cara main gimana ya. Pokoknya tabrak masuk sih. Sampai cara main itu sudah seperti biasa kalian tahu lah ya. Jarang mundur atau jarang ambil keputusan itu terlalu lama. Saya selalu boom langsung rentetan. Jadi seperti itulah. Saya punya game plan seperti biasa aja gitu. Besok kamu akan mundur sama saya. Saya suka sekali yang kayak begini. Mantap. Ini udah pendek kali ya. Ini pendek, pas. Ini pas. Oke. Lanjut Ziz, tadi ada pertanyaan. Oh, tadi soal mental? Sebenarnya walaupun mungkin dia lebih lama di sini bermain di sini, itu nggak ngaruh sama saya karena saya itu udah tandingnya udah bukan hanya di sini. Aku udah berapa kali tanding di event-event besar di luar juga itu lawan tuan rumah juga banyak penontonnya support lawan saya itu gak ngaruh semua. Jadi semua energi penonton itu saya akan ambil. Goku, Gokil. keren. Jadi kekuatan saya bukan hanya di dalam pertandingan, tapi semua energi di besok di tenis indoor Senayan itu semua dalam energi di situ saya akan ambil semua. Jadi semua energi penonton akan diserap. 4.900 orang akan diserap. Wow, luar biasa. Saya akan berdoa karena saya harus memimpin acara. Setuju. Takutnya saya pingsan, energi saya habis. Bener. Jangan sampai lu nyerap juga, Los. Ada yang mau tanya ya? Kita rapel aja pertanyaan. Oke, aku answer dulu ya. Oke, boleh. Semua, saya akan bermain semua sampai kakinya. Seperti dia mau injak saya kan, aku akan main juga sampai ke kakinya, sampai muter semua. Sampai muter. Wow. Muter, masuk, maju, mundur. Oke. Seperti yang kakak tahu ya, saya kan lawan Randy di 67 ya, 67 kg. Dan saya ini tipe orang yang kalau latihan tuh all out. Kalau bisa sampai pingsan. Saya kalau latihan tuh sampai keringat tuh sampai tidak bisa ditampung lah. Jadi saya jadi lebih takut kalau waktu lawan Randy itu saya terlalu under. Soalnya kalau saya habis latihan, saya berat 58. 58, 59, 58, 59 waktu lawan Randy. Jadi saya kalau mau latihan terlalu banyak, jadi bingung juga. Nanti beratnya terlalu turun, beda power terlalu jauh. Jadi saya tuh bingung sebenarnya waktu lawan Randy. Tapi kalau sekarang lawan Aziz itu bodo amat. Karena ya kita main di kelas 61 ya. Jadi kalau latihan sampai berat 56, 57, 58 tuh ya bagus lah. Tidak terlalu jauh seperti waktu lawan Randy. Jadi ini lebih force latihannya itu tidak apa-apa. Tidak perlu pikir berat badan lagi. Itu. Mantap. Siap Kaks. Thank you, Kak. Berarti yang ini latihan? Malahan over. Mungkin latihannya itu tidak seperti waktu lawan Randy. Karena lawan Randy sekali latihan turun 3 kilo, 4 kilo. Stres juga lah. Bingung ini kita mau main di 67 tapi setiap latihan turun 4 kilo, 3 kilo, bagaimana? Jadi bingung. Tapi kali ini tidak. Kali ini tuh bodo amat lah. Semakin turun semakin bagus, bisa makan banyak. Oke. Jadi persiapannya jauh lebih baik. Oke. Ternyata waktu juga yang membatasi kita. Ini adalah last question. Minum protein dong. Aduh. Kan banyak Tidak stoknya. mempan. Protein itu tidak mempan di saya. Mungkin kan ada itu protein mass. Kan bisa minum banyak stoknya. kau bikinkan mau kah? Gimana? Bikinkan untuk saya biar setiap hari minum, mau? Saya yang bikin. Ya. Anterin ke rumah. Mau nggak? Gak mau. Ya udah kalau gitu. Oke. Saya bikin enak kamu di atas ring aja. Bikin enak di atas ring. Oke. Lucu lagi. Oke, guys. This is last question. Los boleh bersandar? Ya. Sekarang saatnya ini adalah last question di mana kalian berdua akan saling memberi pesan satu sama lain, apapun itu, mungkin pesan apapun atau mungkin apa yang kurang dari diri kalian atau apa yang kurang dari lawan kalian, bebas
Oke. So, yang pertama, Aziz Kalim ke KKJ, ada yang ingin disampaikan? Bebas waktunya. 10 minutes, bebas. Saya pengen lihat apa seperti kamu bilang kamu mau injak saya. Karena tahu aku kerasa seperti Obito. Itu hati saya udah kosong untuk dunia kejam ini. Hati saya kosong untuk dunia Ini- kejam ini. KKJ, Kak Aziz Kalim. Hatinya kenapa kosong? Memang sengaja dikosong. Supaya kamu kalau pukul saya gak akan kerasa sakitnya. Jadi saya harus jawab apa? Saya harus isi kau punya hati dengan saya punya hati atau bagaimana? Ini bagaimana? Maksudnya saya jawab apa? Kau tidak punya Terserah hati. kamu, aku gak tahu. Langsung pesan personal aja. Tadi dia pesan personal, tidak perlu dijawab. oke. KJ punya pesan personal apa sama Aziz? Saya punya pesan personal sampai ketemu 2 tahun. Sebenarnya kita sudah ketemu dari tahun 2021 ya, 21 atau 20. Kita pernah ketemu cuman Pandemi ya. ya kita pernah ketemu di situ. Jadi itu udah masuk 4 tahun, 3 tahun akhirnya kita ketemu di atas ring dan ini benar-benar big match dan semua orang akan nonton kita menari-nari di atas. Seperti biasa kalian tidak akan bosan nonton samain. Itu aja. Tak akan bosan menonton KKJ bermain. Oke, besok mereka akan bosan melihat kamu. Karena besok saya akan dorong kamu. Saya kira dia bilang dia hati sudah terisi. Oke. Sekarang kita akan face off. This is the moment. Beyond Combat Showbiz 5. Live Tennis Indoor Senayan 28 Juni 2025. Eksklusif live pay-per-view hanya di video. This is our main event. Aziz Salim versus KKJ Jackson Carmela. Mana suara untuk Aziz Salim? Untuk KKJ. This is the moment. The most anticipated combat sport. The most hottest. The hottest. This is yang paling panas, spektakuler, paling besar selama Beyond Combat Showbiz. Dan akhirnya terjadi. This is Beyond Combat Showbiz Live. Main event once again. Aziz Salim versus KKJ 28 Juni 2025. Live Tennis Indoor Senayan. Live pay-per-view hanya di video. Beli sekarang juga, besok beli tiketnya.